Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen Dani Muryadi, MPD. Perkenalkan, nama saya Imam Ghazali dengan MPN 41182191240097. Membuatnya video di sini untuk mengerjakan tugas ilmu faal dengan materi energi sistema dan metabolisme energi. Baik, energi sistema dan metabolisme energi. Kita akan membahas bagaimana tubuh menghasilkan dan menggunakan energi untuk aktivitas sehari-hari. Tujuan kita adalah memahami dasar-dasar yang penting untuk kesehatan dan performa. Apa itu energi sistema? Ya, energi sistema adalah sistem dalam tubuh yang menghasilkan energi untuk berbagai aktivitas. Ada 3 jenis utama yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan energi kita. Baik, yang pertama sistem ATP PCR fosfagen, energi cepat untuk aktivitas singkat. Kedua, sistem glikolisis anaerobik, energi untuk aktivitas intensitas tingkat sedang. Sistem oksidatif aerobik, energi berkelanjutan untuk aktivitas lama. Kita masuk ke sistem ATP PCR fosfagen. Sistem ATP PCR fosfagen adalah salah satu dari 3 sistem utama yang digunakan tubuh untuk menghasilkan energi, terutama dalam aktivitas fisik yang sangat intens dan berdurasi pendek, sekitar 0 sampai 10 detik, seperti sprint, angkat beban, atau lompat. Sistem ATP PCR juga disebut dengan sistem fosfagen, adalah jalur energi tercepat yang digunakan tubuh saat melakukan aktivitas sangat intens dan singkat. Sistem ini menggunakan 2 molekul utama. Yang pertama ATP, adenosine trifosfat, sumber energi utama tubuh. PCR, fosfokreatin, senyawa berenergi tingkat yang membantu meregenerasi ATP dengan cepat. Saat tubuh membutuhkan energi cepat, ATP yang tersedia langsung digunakan. Ketika ATP mulai habis, PCR membantu membentuk ATP baru tanpa perlu oksigen atau anaerobik. PCR atau fosfokreatin adalah senyawa berenergi tingkat tinggi yang ada di otot yang dapat dengan cepat beregenerasi ATP dari ADP. Sistem ini tidak dibutuhkan oksigen anaerobik. ATP adalah sumber utama untuk kontraksi otot. Energi disediakan dengan sangat cepat, namun dalam jumlah terbatas karena cadangan PCR di otot cepat habis. Contoh-contoh aktivitas yang menggunakan sistem ATP PCR seperti sprint 100 meter, renang atau lari, angkat beban maksimal, lompat tinggi atau lompat jauh, lempar lembing atau tolak peluru, gerakan eksplosif di olahraga seperti basket, sepak bola, dan lainnya. Sistem ini sangat cepat menghasilkan energi, tetapi memiliki kapasitas yang terbatas. Oke, baik, kita masuk ke sistem kedua, yaitu sistem glikolisis atau anaerobik. Sistem glikolisis anaerobik adalah jalur kedua dalam produksi energi tubuh, digunakan saat aktivitas fisik intens yang berlangsung lebih lama dari kemampuan sistem ATP PCR, biasanya antara 10 detik hingga sekitar 2 menit. Sistem ini masih tidak membutuhkan oksigen anaerobik. Glikolisis adalah proses pemecahan glukosa atau glikogen dari otot menjadi asam pirufat. Dalam kondisi tanpa oksigen, asam pirufat diubah menjadi asam laktat. Proses ini menghasilkan ATP lebih banyak daripada sistem ATP PCR,
tapi tidak secepatnya. Asam laktat yang menumpuk bisa menyebabkan sensasi panas atau kelelahan otot. Sistem glikolisis menghadirkan glukosa untuk menghasilkan energi terfosil. Sumber energi glukosa durasi 30 detik sampai 2 menit. Contoh lari 400 meter. Sistem glikolisis anaerobik. Sistem glikolisis menghasilkan glukosa untuk menghasilkan energi tanpa oksigen. Sumber energi glukosa durasi 30 sampai 30 detik sampai 2 menit. Contohnya lari 400 meter. Produk sampingan dari sistem ini adalah asam laktat yang menyebabkan pegal. Sistem oksidatif aerobik. Sistem oksidatif juga dikenal sebagai sistem aerobik, adalah sistem energi utama untuk aktivitas jangka panjang dan intensitas rendah hingga sedang, seperti jogging, berenang, atau bersepeda santai. Sistem ini menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi, menghasilkan ATP, melakukan oksidasi karbohidrat, lemak, dan kadang protein. Proses ini terjadi di mitokondria sel, merupakan sistem paling lambat dan menghasilkan energi, tetapi bisa bertahan sangat lama karena menggunakan bahan bakar yang melimpah, terutama lemak. Jalur utama dalam sistem oksidatif: pertama, glikolisis aerobik. Glukosa dipecah menjadi asam pirufat dan masuk ke siklus Krebs. Kedua, siklus Krebs, siklus asam sitrat menghasilkan NADH dan FADH. Dan yang ketiga, rantai transport elektron menghasilkan sebagian besar ATP dengan bantuan oksigen. Ciri-ciri: butuh oksigen, lambat tapi efisien, bisa hasilkan banyak ATP, digunakan saat aktivitas lebih dari 2 menit. Bisa digunakan lemak sebagai bahan bakar terutama saat intensitas rendah, lari maraton, jalan kaki, renang jarak jauh, bersepeda jarak jauh. Sistem oksidatif aerobik. Sistem oksidatif menggunakan karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Sumber energi karbohidrat, lemak, protein, durasi lebih dari 2 menit, contoh lari maraton. Sistem ini menghasilkan energi paling banyak, tapi membutuhkan waktu lebih lama untuk aktif. Metabolisme energi. Metabolisme energi adalah proses tubuh mengubah makanan menjadi energi. Ini melibatkan serangkaian reaksi kimia yang kompleks. Yang pertama, tingkat aktivitas. Semakin aktif seseorang, semakin tinggi kebutuhan energinya. Kedua, usia. Tingkat metabolisme cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Komposisi. Yang ketiga, genetika. Faktor genetik dapat mempengaruhi tingkat metabolisme basal seseorang. Komposisi keempat, komposisi tubuh. Perubahan komposisi tubuh, misalnya peningkatan massa otot melalui latihan, dapat meningkatkan tingkat metabolisme. Beberapa faktor seperti tingkat aktivitas, usia, genetika, dan komposisi tubuh mempengaruhi metabolisme energi. Oke, kita masuk ke contoh dalam kehidupan sehari-hari. Metabolisme energi terjadi sepanjang waktu, bahkan saat kita tidak aktif. Contohnya seperti kita tidur dapat memperbaikan sel dan sintetis protein. Proses anabolik yang membutuhkan energi juga lebih aktif selama tidur. Yang kedua, berjalan. Sistem oksidatif menjadi dominan dalam menyediakan ATP untuk aktivitas aerobik seperti berjalan santai. Yang ketiga, otak sangat bergantung pada glukosa. Yang ketiga adalah belajar. Otak sangat bergantung pada glukosa sebagai sumber bahan bakar utamanya. Dan yang terakhir, olahraga. Terjadi kombinasi sistem energi fosfagen, glikolisis, dan oksidatif dengan kontribusi yang berbeda tergantung pada intensitas dan durasi olahraga.
Baik, kesimpulannya, memahami energi sistem dan metabolisme energi sangat penting untuk kesehatan dan performa yang optimal, yaitu pilih latihan yang tepat untuk menyesuaikan dengan tujuan. Yang kedua, tingkat performa, optimalkan energi. Dan yang terakhir, atur pola makan sesuai kebutuhan. Gaya hidup aktif dan sehat adalah kunci untuk metabolisme energi yang efisien. Sekian dari saya. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.